Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 5 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati pada hari kebangkitan. Bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Markus mengisahkan kaum Saduki yang datang untuk mencoba Yesus dengan hukum Taurat sebagai dasar pertanyaan mereka tentang perkawinan levirat. Perkawinan levirat adalah perkawinan antara seorang janda dengan saudara kandung mantan suaminya yang sudah meninggal dunia, berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Kaum Saduki menggunakan kebiasaan levirat atau tukar-tikar ini dengan sebuah contoh konkret tentang seorang wanita yang dinikahi 7 bersaudara. Pertanyaan mereka adalah pada hari kebangkitan, siapa yang menjadi suami wanita itu? Karena semua mereka pernah menikah dengannya. Yesus melihat kesesatan hati mereka, maka ia berkata, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Allah yang kita imani adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati." Jawaban Yesus dengan mengambil figur para bapa bangsa, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, mau menunjukkan bahwa mereka pun masih percaya sungguh akan
kebangkitan badan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus sekaligus mau mengajarkan kepada kita sekalian bahwa Allah Tuhan yang setiap kita imani adalah Allah orang hidup. Setiap kita yang percaya kepadanya pasti akan mengalami kebangkitan karena Tuhan Yesus Sang Putra Allah telah mengalahkan kuasa dosa dan maut dan menjadi buah sulung dari kebangkitan. Iman akan Allah yang hidup, iman akan kebangkitan harus memberikan pengharapan, kekuatan kepada setiap kita untuk senantiasa hidup dan pantas, untuk senantiasa hidup dengan pantas dan layak di hadapannya, memperjuangkan hal-hal yang baik dan benar dalam hidup ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, iman akan kebangkitan inilah yang juga harus meneguhkan setiap kita dalam menjalani hidup dan panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan di tengah dunia ini. Secara khusus, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan, iman akan kebangkitan juga mau menyatakan bahwa kita tidak pernah dan tidak akan pernah terpisah dari Allah, karena Allah sungguh mengasihi dan mencintai setiap kita. Dalam kasih-Nya, Allah menghendaki agar kita tidak mengalami kebinasaan, tetapi agar kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan sebagai anak-anak-Nya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.